Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Delis Andika Putra. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya Delis Andika Putra. Senang bisa bertemu bersama-sama Anda. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Baiklah, minggu sebelumnya kita telah membahas administrasi prasarana dan sarana. Untuk kali ini kita akan membahas tentang administrasi keuangan yang kali ini agak mengerikan bahasanya. Karena kita membicarakan suatu yang bisa merubah para peserta didik pada masa sekarang, yang bisa merubah orang baik jadi tidak baik. Terkadang sesuatu yang menurut kita tidak mungkin menjadi sangat mungkin, dan ini menjadi akibat malapetaka munculnya para koruptor. Kali ini kita akan membicarakan administrasi keuangan dalam dunia pendidikan. Apa itu sebenarnya administrasi keuangan? Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Itulah yang kita sebut dengan administrasi keuangan. Apa tujuan dari administrasi keuangan itu sendiri? Yang pertama, memperlancar proses keluar masuknya keuangan. Yang kedua, transaksi uang yang lebih mudah. Yang ketiga, selalu memantau kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, bukti transaksi itu ada. Yang kelima, menciptakan keteraturan keuangan. Yang keenam, koordinasi keuangan menjadi lebih mudah. Yang ketujuh, mengurangi kesalahan saat membuat laporan keuangan. Yang kedelapan, perencanaan keuangan perusahaan menjadi lebih baik. Yang kesembilan, mengendalikan di bidang keuangan yang lebih baik. Sekarang kita lihat bagaimana proses administrasi keuangan di sekolah itu. Minimal ada 3 langkah proses: perencanaan, penggunaan atau pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah bentuk pertanggungjawabannya. Dari 3 level ini itu harus sangat jelas, harus bisa bertanggungjawabkan, karena kalau sedikit saja permasalahan ini akan menjadi pusat penyalahgunaan anggaran akan terjadi. Sekarang kita ulas kembali. Yang pertama tadi adalah perencanaan. Perencanaan itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran, maka si kepala sekolah menyusun yang namanya RAPDS, yaitu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, yang pada dasarnya RAPDS memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun ke depan. Kalau kita ambil salah satu pendapat, yaitu Sutisna, yang menyatakan bahawa RAPDS itu dapat ditempuh beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan, dan yang kedua, penjabaran tujuan. Penetapan tujuan itu sendiri adalah perumusan, yaitu satu, keharusan dalam menyusun anggaran yang efektif. Dan yang kedua yaitu penjabaran tujuan itu artinya dalam bentuk program-program yang jelas. Yang kedua, penggunaan. Terkait dengan penggunaan, kalau ini dilaksanakan dan dilakukan pertanggungjawaban, akan terjadi dan kita akan bisa mengantisipasi salah satu tujuan dari administrasi keuangan, dari penyalahgunaan keuangan atau anggaran sekolah atau perguruan tinggi. Dalam administrasi keuangan harus ada penyelesaian yang jelas.
karena tidak selalu dilakukan oleh satu orang karena harus ada penjelasan yang matang atau baik. Selanjutnya, pemisahan tugas menurut undang-undang. Yang pertama, otorisator. Otorisator adalah pejabat atau mereka yang menjabat yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Mereka atau beliau memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan, jadi setiap keputusannya menyebabkan terjadinya pengeluaran atau pemasukan keuangan. Yang kedua, ordonator adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan anggaran atau dana. Yang ketiga, bendahara. Bendahara adalah pejabat atau orang-orang yang berwenang yang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ada tiadanya kesediaan anggaran di lembaga dipantau atau dia yang memantau. Kenapa itu penting buat kita sebagai mahasiswa? Karena kita akan ada di posisi itu nanti. Ini sebagai tugas besar yang harus kita hadapi suatu saat nanti. Dari penjabaran atas penjelasan saya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi keuangan adalah kegiatan dalam pengelolaan dalam hal yang berkaitan dengan segala bentuk pandangan atau keuangan yang digunakan untuk merencanakan dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan. Itulah pembahasan materi tentang administrasi keuangan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata maupun yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.